Oke, kita masih di Dialog Parlemen dan masih disiarkan langsung oleh Radio Thompson 98.2 FM Purwodadi dan juga disiarkan oleh Kompas TV. Dan masih bersama saya Pianita akan memandu untuk Dialog Parlemen kali ini. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ngadino, oleh Pak Kustomo, banyak hal-hal yang ternyata harus disupport ini Pak Yohanes ya untuk bisa berkembang itu kesenian Kabupaten Grobogan. Kalau kita melihat seni tradisional ini kan juga penerusnya adalah generasi muda. Nah mungkin ada nggak sih bagaimana atau menurut pandangan Pak Yohanes juga Pak Ngadino, Pak Kustomo, gimana nih caranya supaya kesenian tradisional ini bisa dicintai oleh anak muda sekaligus mereka menjadi satu yang mempromosikan itu ke kancah internasional. Monggo Pak Yohanes. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama-tama memang perlu adanya regenerasi ya. Jadi kalau kita melihat saat ini mungkin nggak tahu ini datanya di Pak Kadis nih, banyak pegiat seniwan itu yang maaf ya usianya sudah lanjut. Makanya ini perlukan adanya satu regenerasi. Bagaimana supaya para pemuda ini tertarik? Ya ini desa ya. Kalau bisa itu menjadi salah satu mapel. Dulu pernah ya, zaman itu mata pelajaran ekstra kurikuler. Jadi ada pilihan. Iya. Ya, ada yang dulu zaman saya itu ada yang memilih ikut karawitan, ada yang belajar dalang dan segala macam. Ini harus dimulai. Nah, kalau tanpa itu pasti anak-anak ini akan milih yang ada di tangan ini ya. Ini tadi ya. Ini tadi. Ini sudah menjangkau kemana aja. Ke Ukraina bisa ini Pak Kus ya. Ke Soviet ya bisa ini. Makanya harus di restart ya menurut saya, dikembalikan kepada hal yang memang itu membumi di Indonesia. Untuk salah satunya ada melestarikan kesenian tradisional itu. Jadi itu penting saya kira. Jadi baik mulai SD, SMP, SMA. Jadi masuk di ekstrakurikuler. Enggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Saya kira kok enggak ada. Anak saya enggak mengenali itu. Jadi gitu makanya ya, Pak, ya? Iya. Ya betul ya Pak Kusno ya? Masih ada. Masih ada ya? ya? Oh ya. Ekstrakurikuler masih ada. Syukurlah kalau itu. Jadi itu saya kira salah satu metode bagaimana mengenalkan ya, budaya-budaya tradisional sejak dini kepada anak-anak kita. Saya kira itu. Ya. Oke, baik. Mungkin Pak Ngadino menambahkan ini Pak Ngadino. Betul. Ya Mbak, jadi kami di Dispora Parem mempunyai kepentingan yang sangat terhadap pelestarian ini, dari seni tradisional ini. Yang kami lakukan adalah kami selalu membuat tampilan-tampilan kreasi. Jadi kalau tayubnya model wong tua-tua dulu, enggak payu. Sekarang itu tayub kita yang ada di Dispora itu tayub kreasi. Oh, kreasi jadi ya Pak ya. ditonton betul, yang nari anak-anak muda, waranggono tayubnya putri muda, yang nayub juga anak-anak muda. Itu kita tampilkan dalam event-event sehingga menarik bagi yang mereka. Juga wayang itu tidak model sekarang wayang dengan lakon sing delujur pakem itu enggak pelaku. Jadi kalau saya menanggap wayang itu saya suruh untuk garapan. Nah, garapan itu tidak mengurangi inti cerita tetapi sudah digarap sehingga pendengar itu sudah bosan, tidak bosan. Itu semua yang ada di Grobogan seni tradisional itu sudah kita buat garapan-garapan, kreasi-kreasi sehingga anak-anak muda lebih senang dan tampilannya tidak panjang. Okay. Wayang nggak perlu semalam suntuk. Jadi kita batasi misalnya tampilan 3 jam. Okay. Tapi menarik, padat dan sebagainya. Ini upaya kami. Tidak lupa juga kita bekerja sama dengan pendidikan. Memang di pendidikan juga masih ada kurikulum kesenian masih ada sampai SD, SMP, SMA masih ada kesenian. Lah di kesenian itulah nanti mereka bisa dikembangkan sesuai dengan bakatnya anak-anak. Ini untuk menangkal dari ya mau tidak mau memang dari luar itu sangat pesat sekali. Iya, sangat kuat ya Pak. Memang sifat manusia itu adalah namanya kalau saya orang kimia itu introfi. Introfi itu ketidakteraturan. Jadi manusia itu ditokne wae itu tidak teratur. Lah maka ada aturan-aturan itu supaya orang tidak ketidakteraturan tadi. Tahayap nek ditokne wae orang genah, maka diatur oleh Pak Kustomo. Nah, ini namanya memang sifatnya sifat alam itu introfi makin besar, ketidakteraturan manusia itu makin besar. Saya kira itu Pak. Oke. Pak Kustomo sendiri ini pegiat seni banyak yang anak-anak muda nih Pak. Oke, berkaitan dengan melestarikan budaya seni,
memang harus ada kreativitas untuk menambah wawasan dan ilmunya. Tapi kalau Pak Yohanes dengan Pak Ngadilo jangan khawatir, yang namanya regenerasi tetap ada. Tetap ya Pak. Contoh, ini adalah teman-teman pengerawit dari Sukolaras, itu kelihatannya hanya pengerawit, tapi basicnya itu dari lulusan SMKI juga ada, lulusan ISI juga ada. Keren banget. Memang benar-benar seni. Dibiayai oleh orang tuanya, dibiayai oleh diri sendiri, kemudian bisa untuk mengembangkan ilmunya di hari-hari berikutnya. Kalau di mantenan, acara pemantenan di kampung-kampung, di kota-kota sekarang sudah tidak asing lagi namanya protokol pembawa acara, pranatacara. Itu ada tempatnya namanya Permadani, Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Termasuk Bu Kepala Desa Sedadi, Grobogan itu juga Permadani juga itu. Oh gitu ya? Iya itu. Makanya juga wawasannya juga panjang juga. Bukannya untuk apa-apa, hanya menambah wawasan saja. Mbak Epi, mudah-mudahan nanti dengan perkembangan zaman ini, teman-teman yang punya ilmu itu dari yang sepuh-sepuh senior bisa ditularkan kepada teman-temannya, adik-adiknya. Tidak ada falsafah yang ilmunya diminta orang lain, diberikan orang lain akan berkurang, bahkan akan bertambah. Inilah cara salah satu untuk melestarikan budaya yang bisa berkembang untuk regenerasi berikutnya. Ngaten Mbak Happy. Oke, kita berharap sih memang juga tuntunan dari sesepuh, tuntunan juga dari senior-seniornya untuk regenerasi anak-anak muda sehingga seni ini bisa tetap terus ya Pak everlasting untuk terus berkembang. Nah, tentunya juga untuk melestarikan kesenian ini butuh bantuan-bantuan ya, sarana prasarana. Nah, ini sejauh ini bantuan-bantuan ini sudah apa saja dan bagaimana ini? Saya langsung ke Pak Ngadino dulu, Nje. Terima kasih ini. Jadi memang di PAPD kita di Grobogan itu memang ya terbatas. Walaupun terbatas, kita tidak lupa juga memperhatikan kebutuhan daripada seniman. Memang di tahun-tahun yang lalu memang, termasuk 2003, kemarin kita sudah plot, itu juga ada bantuan-bantuan kepada seniman, misalnya seperangkat gamelan. Oh ya, ada ya Pak ya? Ada. Kemudian misalnya kalau drum, misalnya yang dia belum punya apa mengajukan gitu. Nah ini sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman anggota DPRD, baik kabupaten maupun provinsi. Itu pokirnya itu kadang-kadang ke situ gitu. Ada beberapa pokir dari teman-teman yang ke kami itu, misalnya di Yati Pohon itu misalnya seperangkat alat sholat kayak akad nikah dong Pak. seperangkat gamelan gitu, Iya, pelok, seperangkat gamelan selendro, kemudian alat musik keroncong itu apanya, gitarnya berapa? Ada dari kami ada. Ada ya Pak ya? Ada Nji. Tapi ya itu mohon nanti kalau di provinsi ada kami untuk bisa dibagi. Gimana nih Pak Yohanes? Langsung ditanggapi dong Pak ya. Ya, terima kasih Pak Kadis. Jadi memang dari kami ya Komisi E memang kan mitranya kan salah satu dari ini juga di bidang seni budaya ya. Jadi memang kami juga sangat bisa untuk membackup ya bagaimana tetap menumbuh kembangkan dalam pengertian saya itu bagaimana mensupport dari sisi keberadaannya. Kalau keberadaannya kan perlu anggaran kan gitu Nje. Jadi memang beberapa kita nanti bisa kita alokasikan ya dana-dana dari sebetulnya sih kami ini kan hanya ketitipan aja nggak punya kan gitu ya, kembali lagi nggak punya ketitipan. Tetapi bisa memang kita diberi sarana itu untuk kami itu kan dekat dengan konstituen. Nah konstituen ini adalah salah satunya kan juga pelaku seni kan begitu. Itu bisa nanti dialokasikan di dalam bentuk seperti hibah dan segala macam. Betul. Nah tentu tadi saya sampaikan kepada Pak Kusno, tentu kelompok-kelompok ini yang biasanya kan harus sudah terdaftar ya Pak, supaya bisa mendapat bantuan kan gitu. Karena kalau enggak itu biasanya belum bisa, harus diurut secara administrasinya. Nah itu kira-kira. Nah monggo kami selalu sangat concern lah, artinya kalau itu untuk memberdayakan masyarakat dalam hal ini khususnya masyarakat seni itu juga kita akan selalu
support, saya kira itu Mbak. Baik, ini perjuangannya Pak Yohanes ini luar biasa nih berarti ya Pak Yohanes untuk menyuarakan teman-teman dari seniman ini Pak ya. Selama ini pada pandemi-pandemi kemarin apakah ada juga teman-teman seniman yang rawat ke sana Bapak untuk menyampaikan aspirasinya atau sebagainya itu Pak? Ya, jadi saya kira di dalam proses untuk pengajuan sebuah anggaran ya, itu kan sudah ada mekanismenya. Jadi tadi yang sudah disampaikan Pak Kadis ya, benar itu. Jadi nanti tahapannya akan bisa melalui beliau. Nanti kan itu kan sampai ke kita. Nah kita di sana nanti memperjuangkan Mbak, sesuai dengan fungsi kami. Jadi fungsi kami itu kan ada 3 ya, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Nah makanya di dalam budgeting itu, penganggaran itu, makanya nanti di situ kita akan lihat gerobokan ada nggak yang diusulkan. Ya, makanya ini di sini juga mohon peran aktifnya dari Pak Kadis juga Mas Kusno ya di dalam bagaimana memberdayakan, melestarikan atau juga menumbuh kembangkan. Itu kan perlu sarana dan prasarana. Dan sarana dan prasarana adalah perlu anggaran. Nah, monggo silahkan. Nanti kalau sudah nyampe ke kami akan perjuangkan. Karena memang itu juga di domain kami. Untuk kami bisa memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan terkhusus di dalam hal ini adalah masyarakat seni. Supaya seni tradisional ini tetap bisa kita pertahankan. Satu, tidak cukup pertahankan, tetapi bisa menghidupi ya keluarga, anak. Itu yang terpenting. Dan yang ketiga tentu juga menjadi satu tujuan lebih besar, bisa meningkatkan PAD ya Pak Kadis gitu ya. Jadi kalau ditanggap terus ada pajak masuk, itu kan PAD. Iya, benar, jadi ya? memang tidak kalah penting di situ. Jadi ini memang satu hal kegiatan yang bisa menumbuhkan berbagai macam kemanfaatan. Tidak hanya dari pelaku, tetapi juga kepada masyarakat, juga kepada daerah atau wilayah di mana keberadaan itu seni itu berada. Jadi itu kan itu bisa saling sinergi. Saya kira itu Pak Kadis. Jadi kalau udah dapat honor ingat pajak ya Pak ya. Karena kan juga pemasukan ya. Oke, Pak Ngadino sendiri selama ini ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi dalam perkembangan untuk seni tradisional itu sendiri Pak Ngadino? Ya, jadi memang kita harus teberi ya. Teberi artinya telaten. Teberi itu apa? Telaten ya? Teberi, telaten, turun ke bawah. Jadi memang kita bagaimana teman-teman itu, keluhan-keluhan apa yang ada di teman-teman itu kita tampung, kemudian kita turun ke bawah. Jadi selama ini memang kita punya jaringan yang luas, jaringannya Pak Kustomo itu. Artinya setiap seni, cabang seni itu punya perkumpulan. Setiap cabang seni ada perkumpulannya ya. Jadi perkumpulannya itu kita ambil ketuanya atau apanya, kesulitannya apa. Jadi kita petani satu persatu. Ya, yang memungkinkan untuk kita bantu, kita kembangkan, kembangkan. Itu biasanya ini mumpuni teman-teman itu. Jadi misalnya karawitan itu ya latar belakangnya juga mendukung. Jadi memang lulusan-lulusan tertentu. Jadi kita banyak sarjana-sarjana yang gerobokan itu yang menjadi pangrawit dan lain-lain. Di tempat yang lain juga sama. Jadi di sebelah. Jadi kita itu punya peta. Oh timur itu Ketoprak misalnya. Ketoprak itu kan namanya kayak Patri, tetapi orang-orang gerobokan itu. Oh itu orang gerobokan malah ya Pak ya? Orang gerobokan. Oke. Nah, jadi kumpulannya dengan teman Patri. Tapi biasanya modelnya gini. Patri dapat tanggapan ngajak sini main sama. Oh comot-comot ya? Ya sini yang dapat saya ke sini. Sehingga saling menopang sehingga tidak ada kesulitan sebenarnya. Memang kemarin itu yang membatasi adalah alam. Jadi karena memang kita dibatasi karena pandemi itu. Iya. Ya karena pandemi itulah kita bergeraknya tidak begitu luas. Kalau tidak, waduh kita bagus itu untuk seni itu iso mangani anak putu lah gitu. Memang betul itu. Kalau kemarin sampai dalang ngadol wayang itu ya ora mokal karena memang kondisi saat itu. Tapi ini sudah mulai bergerak. Sudah mulai bergerak. Kemarin saya pas Bakdonan itu kan kita lihat dari tempat-tempat wisata. Itu ternyata sudah buka. Kemudian yang ngisi ya teman-teman seniman-seniman itu ada walaupun tidak semeriah tahun sebelum pandemi. Tapi kita mudah-mudahan tahun ke depan sudah seperti tahun sebelum pandemi, mudah-mudahan kita doa bersama dan kita selalu nguri-uri, selalu wanti-wanti kepada teman-teman, mari kita bersama-sama jangan sampai punah.
Iya. Jangan sampai punah. Kita mencari teman-teman yang pengrawit-pengrawit kecil itu juga kita kembangkan. Udah ada ya Pak ya? Dalang-dalang Udah banyak kecil ya. Dalang-dalang kecil ya Pak Wisno ya. Itu sudah muncul-muncul. Kita bagus-bagus dalangnya kita. Untuk yang kecil itu. Tapi ya itu saya berpesan, kalau bisa ya pagelaran jangan terlalu panjang. Dikemas pagelaran yang ringkas tetapi memuat, tidak mengurangi arti daripada pagelaran itu. Pak Kustomo diperhatikan, Gitu, ternyata pagelarannya jangan panjang-panjang Pak. Ya, karena sudah tidak modalnya lagi. Wayang semalam suntuk itu sudah enggak. Kalau panjang makin banyak saweran Pak. Ya. Kalau pendek kan nyawarnya banyak-banyak dangtek gitu kan. Panjang kan sidik-sidik tiba-tiba mau sangune ya podo. Panjang atau tidak itu kan sangune ya podo. Kayak gitu. Guyone gitu. Oh Ya, gitu Pak. Saya kira itu ya. Pak Adino sering nyawer juga berarti nih ya. Nyawer untuk biaya tambahan ya Pak maksudnya. Ya, Pak Kustomo ditambahin Pak Kustomo ini gimana nih Pak? Baik Mbak Epi, berkaitan dengan dialog hari ini, kita disaksikan oleh masyarakat juga. Berkaitan dengan perkembangan seni, sekarang di tingkat SD pun sudah mulai yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, Iya, apa itu Pak? Artinya anak-anak kecil sudah akan dijuruskan kemampuannya apa, kompetensinya apa, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Makanya kalau yang pengendang itu dulu juga juara kerawitan dari anak SD itu juga. Mana nih pengendangnya? Ini Mas Kemput juga juara kerawitan. Keren. Lah sekarang di tingkat sekolah dasar itu sudah dikomunikasikan dengan komite untuk membeli gamelan. Oke. Ada gamelannya, seperangkat gamelan itu dilatih anak-anak SD. Dan suatu saat misalkan pada event tertentu, hari pendidikan, kita lombakan namanya lomba kerawitan tingkat SD dan sebagainya. Oleh karena itu dengan keterampilan yang dari dasar itu, harapan kita sebagai orang tua wali murid, orang tua masyarakat, nanti setelah dewasa punya keterampilan kecakapan untuk hidup. Oleh karena itu, sekarang di desa-desa sudah ada pembangunan yang namanya gedung olahraga. Kalau itu hanya untuk olahraga, saya kira secara pribadi kurang sip. Nanti kalau ada anggaran dari negara, bisa dibelikan seperangkat gamelan untuk melatih masyarakat dan anak didik kita. Biar desa, biar ada isi seninya yang menyenangkan. Gitu. Mbak G. Terima kasih. Itu penyampaian informasi sedikit. Mudah-mudahan nanti setelah akhir ini ada penampilan seni budaya tayub. Tayub ya. Cakrik Grobogan. Apa Pak? Budaya tayub, Ya, cakrik Grobogan. Ala Grobogan. Artinya nanti kayak apa? Dari suara waranggono, dari joget waranggono. Berapa waranggono nih Pak? Yang tahu Pak Ngadino mungkin? Ya itu sudah berdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah 6 ya, banyak banget 7 ini. Mbak Epi. Iya. Ada berapa? Nah itu Buluras tadi. Oh Buluras juga. Nanti kita saksikan sebentar bagaimana ulah budaya dari teman-teman Waranggono Tayub. Hari ini didatangkan Pak Kepala Desa Toko dan Pak Yohanes, Komando Pak Yohanes, berjumlah 6 Waranggono Tayub. Waranggono Tayub. Gagrak Grobogan, ala Grobogan. Tayub itu di sekitar kita juga masih ada, misalkan di Pati, di Blora, di Seragen itu masih namanya Tayub. Tapi sudah ke barat di Banyumas, di Wonosobo namanya Lengger. Ke barat lagi namanya di Betawi namanya apa itu? Beda daerah, beda nama ya Pak ya? Lagi. Ya. Tapi kalau Grobogan tetap Tayub. Tayub Grobogan. Gitu Mbak Epi. Siap nyamar ya nanti ya untuk semuanya ya. Itu Pak Kepala Desa sudah jalan sana, jalan sini, kapan lah joget gitu. Barbar. Baik, gak terasa kebersamaan kita di Dialog Parlemen kali ini. Hampir selesai, terima kasih untuk obrolan kita hari ini yang luar biasa Pak Yohanes. Yang sudah rawuh di Kabupaten Grobogan. Ada yang mau disampaikan Pak sebagai closing statement Pak Yohanes? Ya, yang pertama bahwa sekali lagi saya ingatkan bahwa Tayub ini adalah satu seni budaya yang mempunyai nilai. Awalnya itu nilai kesakralan. Ya, jadi ini kan memang diyakini pada waktu itu dipakai sebagai sebuah ritual. Ya, makanya kalau sekarang di dalam perkembangannya ada tanda kutip mungkin nilainya dianggap tidak pas, itu adalah menurut saya pernik-perniknya. Ya, jadi yang pertama itu. Jadi kita menganggap bahwa seni kenapa dipertahankan? Karena mempunyai nilai yang patut dipertahankan itu.
Yang kedua memang perlu tadi adaptasi, memang ada kesesuaian ya, karena tadi tadi berbicara nilai, mungkin cara berpakaiannya. Kalau dulu kan orang yang polos-polos ya Mbak, ya kan gitu. Tidak ada sensor, tidak ada sensor. Nah, sekarang kan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi ada sedikit sudah pikirannya macam-macam. Nah ini, nah makanya untuk mengantisipasi itu hal-hal yang tidak baik, makanya cara berpakaiannya tadi ya yang disampaikan oleh Pak Kusno harus juga menyesuaikan supaya tidak melunturkan daripada nilai seni tayub itu. Ya saya kira itu. Gitu ya. Ya. Pakai TU Kustomo gitu ya. Oh iya. Kustomo. Belum terbiasa jadi paling mudah kan disebut depannya aja ya Pak Kus kan gitu. Ya, yang kedua yang berikutnya sekali lagi monggo. Jadi saya akan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan daripada para pelaku seni dan sebagainya lah. Jadi dalam rangka bagaimana untuk mempertahankan, memberdayakan, melestarikan itu. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Yohanes, terima kasih Pak Kadino, terima kasih ya Pak Kustomo sudah hadir dan kita sudah berdialog parlemen kali ini dengan nguri-nguri tradisional untuk kesenian tradisional khas Kabupaten Grobogan. Terima kasih untuk pendengar setia Radio Thompson 98.2 FM Purwodadi dan juga pemirsa Kompas TV. Saya Happy Anita mohon diri, salam.